Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga ada kalanya kita memanjatkan doa penghapus dosa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Maha Pengampun, Maha Penyayang, serta Maha Penerima taubat. Maka jangan ragu untuk berdoa memohon ampunan dari dosa kecil hingga dosa besar kapan saja waktunya. Ada baiknya pula membaca doa penghapus dosa setelah salat wajib 5 waktu. Berikut ini ada beberapa doa penghapus dosa yang biasa diamalkan setiap hari. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bacaan doa penghapus dosa yang besar ialah setiap orang tentu memiliki kesalahan, sehingga tidak ada yang terbatas dari dosa. Untuk membersihkannya ada amalan dan doa penghapus dosa yang bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun dan menerima taubat dari para makhluknya sebesar apapun kesalahan yang pernah dia buat selama di dunia ini. Pertama, istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi kalimat singkat ternyata punya arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini menjadi doa penghapus dosa yang mana dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih. Astagfirullah yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah merupakan ucapan yang sangat disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Istighfar menjadi doa penghapus dosa yang ampuh, didukung dengan banyaknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang dijelaskan dosa yang diampuni dengan dosa istighfar ini bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi dosa yang besar pula. Jika hamba mengucapkan doa istighfar ini dengan ikhlas, jujur,
memahami makna-maknanya, niscaya ia akan mendapatkan kabar gembira yang agung ini. Saudaraku yang masih mengikuti channel ini, sabda lainnya berbunyi seperti ini: barang siapa berkata astaghfirullahalazim la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'budulillahi, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Tahlil adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengakuan yang akan kesalahan Allah dan berpasrah akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebagai zikir kita sehari-hari. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu maku wa lahul hamdu wa huwa ala kullin syai'in qadir, itu 100 kali akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak dan 100 kebaikan akan dicetakkan di atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalannya. Dan ucapan tadi akan menjadi baginya dari syahid pada hari itu sehingga malam hari, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amalan kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik darinya. Al-Bukhari, Muslim. Kalimat doa penghapus dosa yang sangat mudah untuk diucapkan, meski terkadang masih suka dilewatkan sahabat yang masih menonton channel ini. Mulai rajin mengucapkan tahlil bila sesudah sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa di dunia akan dihapuskan dan digantikan dengan pahala yang berkali-kali lipat. Bacaan juga agar bernilai pahala yang baca doa berhubungan intim ini. Doa penghapus dosa selanjutnya adalah kalimat tasbih yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalimat ini memiliki dampak yang luar biasa, ya. Subhanallah, yang artinya maha suci Allah, yang diucapkan sebagai tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah salah seorang di antara kalian yang tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari? Ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau seperti ini: bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia bertasbih 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 dihapuskan dirinya 1000 keburukan. Itu Al-Bukhari, Muslim. 4. Zikir setelah sholat. Tahukah kita kalau membaca zikir setelah sholat bisa menjadi doa penghapus dosa sebanyak buih di lautan? Maka dari itu, jangan buru-buru beranjak dari sejadah sesuai salat ya. Zikir bisa dibaca setelah selesai salat fardu
dan termasuk salah satu zikir-zikir penghapus dosa yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah di setiap akhir salatnya sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalan alhamdulillah sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurnaan bilangan tersebut 100 kali ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu maku wallahu hamdu wala ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutunya baginya. Segala puji bagi nyata kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka aku akan ampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Al-Bukhari, Muslim. Zikir sebelum tidur ini sangat mudah diucapkan, tetapi memiliki banyak yang luar biasa sebagaimana doa penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahu maku walahu hamdu wa huwa alu kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan di dunia ini. Allah Maha Pengampun. Tiada dosa yang tidak Allah maafkan. Selain syikir, jika hambanya berusaha untuk berbuat dan ingin memperbaiki diri. Saudaraku yang masih mengikuti channel ini, bacaan doa penghapus dosa selanjutnya disertai pula dengan amalan yang harus dilakukan untuk menghapus dosa zina. Untuk menunjukkan kesungguhan, maka perlu dilakukan taubat nasuha dengan melaksanakan sholat. Berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Baik saudaraku yang masih mengikuti channel ini. Pertama, menyesali perbuatan. Itu yang pertama dulu, yang perlu kita ingat baik-baik. Tidak akan terhapus dosa seiring jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan menetapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya
yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Tasrim. Baik saudaraku yang masih merindukan channel ini, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rahmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada akhir ketiga, Allah tidak akan menghina Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Saudaraku yang masih merindukan channel ini, salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat taubat. Itu perlu kita garis bawahi seperti apa. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meningkatkan salat wajib, dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Baik saudaraku, sahabat yang mendengarkan channel ini, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat yang permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135. Berikut ini artinya. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan apa yang dia lakukan selama ini yang tidak baik, sedangkan mereka mengetahui. 5. Melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, hal itu kebaikan pada orang atau makhluk lainnya seperti memberi makan binatang dan sebagainya. Al-Quran dapat menjernihkan hati.
dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Quran dalam kehidupan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Saudaraku semuslim dan yang mengikuti channel ini, mari dibantu like, subscribe, dan komen. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.